Roma pasalnya yang kedua, ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Semoga hari ini kita semua boleh bangun dengan hati yang dilingkupi rasa syukur dan sukacita, sehingga sungguh damai sejahtera surgawi itu dapat kita rasakan sampai relung hati yang terdalam. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, data mencatat bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga di dalam masa-masa pandemi virus corona ini meningkat. Demikian pula dengan angka perceraian suami istri meningkat, bahkan hampir mencapai 300%. Sebuah data yang memprihatinkan, menyedihkan, menambah deretan rasa duka cita di dalam hati kita. Mungkin ini terjadi karena tekanan yang datang bertubi-tubi. Berita-berita duka cita dari anggota keluarga, kerabat, dan sahabat. Mungkin karena dampak pandemi terhadap kehidupan bisnis, pekerjaan, dan kondisi mental seseorang. Akhirnya, banyak anggota keluarga yang main hakim sendiri, memukul, membentak, bahkan melakukan tindak-tindak kekerasan yang lainnya. Menyedihkan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masyarakat kita juga mengalami tekanan yang sama. Tentu kita masih ingat bahwa di masa-masa awal pandemi, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang terpapar, terinfeksi virus corona diasingkan, dibuang, tidak dihiraukan oleh masyarakat. Tentu kita masih ingat kasus-kasus di mana jenazah mereka yang terpapar virus corona tidak diizinkan untuk dimakamkan di lokasi pemakaman tertentu, atau tenaga-tenaga kesehatan yang tidak diizinkan pulang kembali ke tempat kediamannya. Masyarakat kita juga adalah masyarakat yang suka main hakim sendiri. Dan Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, sungguh itu adalah situasi dan kondisi
yang memprihatinkan. Jemaat Kristen di kota Roma juga tinggal di tengah-tengah komunitas, tinggal di tengah-tengah masyarakat yang suka membicarakan kehidupan orang-orang Kristen menjadi buah bibir, pokok pembicaraan, dan ya, apa yang mereka percakapkan tentang kehidupan orang Kristen bukanlah kehidupan yang baik, pokok pembicaraan yang sedap didengar. Tetapi bisik-bisik itu, rasan-rasan itu, omongan-omongan itu, semua bernada negatif. Bayangkan, orang-orang Kristen difitnah sebagai orang-orang yang mempersembahkan bayi-bayi di dalam ritual agama mereka. Daging mereka dimakan beramai-ramai, darah mereka diminum bersama-sama. Satu fitnah yang keji. Dan itu semua adalah gambaran bagaimana gereja mula-mula di kota Roma hidup di tengah-tengah situasi kondisi masyarakat yang justru menyatakan ketidakpedulian, bahkan ketidaksenangan terhadap orang-orang Kristen. Pola yang sama, suka membicarakan, suka mempercakapkan, suka mempergunjingkan, ternyata juga menjadi pola di dalam kehidupan pribadi-pribadi, di dalam kehidupan anggota jemaat di kota Roma. Apalagi ketika mereka masih membawa latar belakang kepercayaan lama mereka, maka terjadi masalah, terjadi pergumulan, terjadi keresahan, terjadi ketidaksukaan di dalam kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di kota Roma diingatkan akan siapakah Allah. Allah sebenarnya adalah Sang Hakim. Dia adalah kebenaran, Dia adalah sumber kebenaran, Dia adalah standar dan tolak ukur kebenaran. Tetapi Sang Hakim yang Maha Benar itu saja tidak melakukan penghakiman. Sang Hakim yang Maha Benar itu justru melakukan, menerapkan kelapangan hati, kesabaran, dan hati yang penuh dengan kerinduan untuk menuntun pribadi-pribadi berdosa untuk berjalan dan tiba pada pertobatan. Ia tidak menjatuhkan hukuman,
Ia tidak menjatuhkan penghakiman, tetapi justru menyatakan belas kasihan, justru menyatakan bela rasanya bagi orang berdosa. Kalau Allah saja begitu murah hati, begitu sabar, memiliki kelapangan hati, kira-kira penulis kitab Roma hendak mengatakan, kamu siapa? Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini memanggil dan mengingatkan kita bagaimana kita memahami siapakah Allah. Bukankah Ia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kesabaran, yang menyatakan kelapangan hatinya dengan maksud untuk menuntun orang-orang berdosa untuk kembali kepadanya. Dan oleh karena itu, bukankah kita semua sebagai pribadi-pribadi yang telah mengalami kemurahan Allah, kita yang telah dituntun untuk mengalami kasih serta karya pendamaian, karya keselamatan Allah, juga dipanggil untuk memiliki hati yang sama seperti halnya hati Allah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara yang terkasih, jangan cepat-cepat terpengaruh dengan omongan apa kata orang. Jangan cepat-cepat terbawa emosi dan hanyut di dalam bisikan-bisikan negatif tentang seseorang. Jangan dengan mudah melakukan gibah, mempergunjingkan seseorang secara negatif. Tetapi baiklah kita meneladani dan bahkan berjuang untuk hidup dengan hati seperti yang Allah miliki, bukan menghakimi, melainkan menuntun pada kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesabaran, kemurahan, dan kelapangan hati yang Engkau nyatakan dan tunjukkan kepada kami semua, bahkan sejak kami masih hidup di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami percaya kasih dan kemurahan Allah sajalah yang menuntun kami untuk mengalami begitu indah dan besarnya rahmat, anugerah, kasih karunia di dalam keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara yang terkasih. Yang sabar ya, di tengah pandemi ini biarlah hati kita senantiasa
diliputi dengan kemurahan Allah. Tuhan memberkati dan menjadikan kita menjadi berkat. Amin.